Semoga kalian sehat selalu. Iki aku lagi di Rocky Emil lur. Lu caranya kan. Sesuai judul, kali ini aku mau review motor yang dipesan sama bule. Jadi motornya itu dipesan dari mana om? Bule nih? Texas. Dari Texas lur. Texas Amerika yo. Texas ya Amerika lho. Amerika. Jadi lur, keren banget. Terus review-review motor yang bakalan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Malah banyakan ini yang udah ready ini kirimnya keluar Jawa. Ada yang di Jawa satu tapi ujung banget. Nanti kita review juga. Apa aja motor yang paling laris di sini. Terus harga-harga terbaru motor di sini berapaan. Terus ada juga supermoto nanti bakal tak review. Nah itu nanti kita tanya juga harganya berapa sama spek-speknya ini. Terus kenapa juga ini aku penasaran, paling penasaran tuh kenapa kok apa jenengku ini bule kok sampai pesen di sini. Ini langsung aja kita gas review yang udah jadi aja ini. Ini dari mana ini kita tanyain om. Om sini. Iki om. Si bule ini yang mana om? Punya bule ini. Sing bule ini yang ini. Oh nanti nganu biar teman-teman apa buktinya dikasih CT om ya. Oh. Bahasa Inggris om. Translate. Saya pakai translate. Oke, kita review ini. Translate bahasa Jawa. Wih ngomong apa? Oke, ini kita kalau yang bule belum jadi om ya? Ya paling hari ini harus selesai. Hari ini selesai. Oke, kita review yang udah jadi dulu loh. Ini model gas-gas. Alhamdulillah ya, setelah pakai gas-gas banyak yang pesen gas-gas. Emang gas-gas tuh bodinya paling ramping menurutku ketimbang yang lain ya. Ini ku simple gitu loh. Ini pesanan dari mana om? Ini Brau, berarti Kalimantan Tengah apa selatan ya? Oh Kalimantan lah pokoknya om ya. Kalimantan loh. Ini motornya yang di sini ku yang beda, yang settingan baru atau apa ya lah ngaran ya? Modifan baru lah dari Robi MX. Ini bagian shocknya loh, top belakang. Ini udah tipe PDS. Nah kalau kayak gini tuh namanya PDS lur. Mana om? Kalimantan Timur. Oh Kalimantan Timur lur. Oke lanjut. Jadi shocknya ini udah tipe model yang PDS, mirip-mirip KTM. Sebenarnya shock ini tuh bukan untuk gas-gas om ya? Ya. Tapi untuk KTM ya om? Ya. Tapi ini diaplikasikan ke gas-gas karena orangnya pengen body gas-gas tapi udah pakai teknologi yang mirip PDS yang terbaru ini lho. Gitu sih lho. Jadi enaknya kalau kita custom itu terserah kita ya om ya. Gitu sih om. Kalau PDS ini udah berapa motor om? Yang udah mengaplikasi ini? Yang udah kejual loh maksudnya? Kisaran 5 atau 6. 5 udah 6 ya. Motor ya om? Nah, terus tambahan ini satu lagi. Ini satu lagi. Ini kalau untuk teman-teman yang udah pakai enakan mana om katanya sama Link? Sama kalau untuk enduro ya cocok juga ini. Untuk enduro cocok, satu perawatannya juga lebih ringan kan, tidak pakai unitrack, bearing unitrack itu, jadi perawatannya lebih ringan juga. Terus saya tanya semua yang pakai ini ternyata enak. Enak ya om? Ya. Jadi nggak ada beda maksudnya ya. Kan kalau katanya orang kan kalau nge-review pas udah ada linknya itu karena lebih lembut itu. Sebetulnya sama aja. Ini tambah lebih enak, tambah lebih enak. Ada yang bilang ini tambah lebih enak. Kadang kan tergantung cocok-cocokan joki juga om yo. Itu pun juga tergantung shocknya kalau. Shocknya kalau mononya yang biasa ya nggak enak. Gitu sih lor. Kalau menurutku sama Wik gitu sih. Ini udah selesai ya? Udah. Kapan kirim om itu? Kalau bisa besok ini kita kirim. Besok udah kirim ya? Ya. Ini garapan berapa minggu kalau udah jadi ini dari mulai DP? Kalau yang sekarang itu kita progresnya itu 2 minggu paling lambat 3 minggu. Karena kita stok sekarang udah ready. Stok mulai frame kita udah ready semua banyak. Jadi termasuk cepet kalau untuk ngerakitnya. Gitu ya om? Ya nanti kalau udah insya Allah kalau udah tokonya selesai, jadi kita rakit semua, jadi orang tinggal milih. Jadi tinggal menyesuaikan motifnya aja. Oh motor udah apa?
rollingnya udah ready Ya, gitu ya udah Om? ready. Oh, rencana gitu. Terus di spek-spek mesinnya juga udah ready, tinggal mau yang spek gimana gitu. Jadi udah nyiapin spare partnya, Ya. spek ini, spek itu tinggal pasang-pasang tok gitu. Tinggal pasang. Oh, oke, Dan oke. mesin pun udah terpasang seperti ini. Nanti kita ada yang cc sekian, ada yang spek ini, yang spek ini. Oh, Jadi tinggal iya, pilih, iya. nanti tinggal pesen dekalnya doang. Jadi untuk spek kenapa beda-beda dari enduro sama motocross itu buat kompetisi lah ibaratnya, buat gestrekan itu beda loh. Kalau enduro itu lebih ngandalin bawah, kalau untuk gestrek itu ngandalin power atas. Ya enduro itu juga atas, cuman lebih kebanyakan yang bawah harus ngisi gitu loh, harus lembut ngisi, terus ya enak lah kayak gitu. Pokoknya beda spek untuk enduro sama trabas, enduro sama motocross. Nah Om, kalau orangnya minta yang spek trabas kan, otomatis kan kalau ini udah settingan trabas ya Trabas. untuk sok-soknya. Nah kalau untuk orangnya Mas ini mau tak buat gestrek atau buat balapan gitu, itu nar ini ada sendiri atau disetting ulang lagi? Minta tetap, misalkan tetap pakai kaki-kaki ini, tapi untuk GTX ya Untuk GTX kita lah. setting ulang lagi. Walaupun ini kita setting ulang lagi, keperluannya buat apa seperti itu. Oh kan. gitu ya. Jadi kalau untuk gestrek sama enduro beda settingannya. Kalau untuk enduro kan harus lebih lembut. Kalau untuk GTX dia harus lebih keras dikit. Nah, terus otomatis kita rubah mulai dari kekentalan minyak, terus ngerubah sim-sim yang di dalam itu. Iya iya. Tergantung kebutuhan. Kalau kemudian kalau untuk frame-nya tetap yang ini Om ya. Tetap yang ini. Nggak ngubah. Ya. Udah banyak Om yang beli untuk GTX gitu. Udah, cuma tergantung. Kalau untuk GTX biasanya regulasi frame. Kalau untuk Ninja, kalau regulasi dia tetap harus double. Jadi kita buatkan yang double. Oh, jadi berarti kalau minta regulasi harus buatnya dari awal gitu ya? Ya, dari regulasi. Oh, gitu. Jadi harus ngikutin regulasi. Kalau untuk seperti kejurnas, kejurda, Udah sering Sering. dapat tuh. alhamdulillah sering. Kayak kemarin mungkin yang udah tahu lihat di kita itu Mas Ilham bikin frame 2 hari langsung dipakai main, dan alhamdulillah jos gitu. Podium ya? Podium Jalan. itu sampai pialanya itu ada. Pialanya yo gitu sih yo. Jadi untuk masalah spek nanti bisa request lebih lanjut. Yang reguler atau yang spek maksimal Om? Yang full option ini Om? Ya Kalau ini spek 200 cc electric starter. Untuk yang satunya lagi yang itu yang udah spek full ini. Yang mana Om yang full? Ini udah full kalau ini. Oh, ini full? Ya, dalemannya udah full kalau yang ini karena beliau mintanya seperti itu. Terus untuk bloknya dia minta pakai Uma Racing. Oh, jadi bisa request ya Om? Ya. Kalau itu masih yang reguler, berarti cuman bore up. Bore up spek udah istimewa. Kalau untuk spare part sama aja Om ya? Maksudnya Sama. cuman yang beda mesin tok gitu loh Om? Ya, mesin kan tergantung permintaan. Ada yang pakai ZX keruk asnya, ada yang pakai standar cuma kita custom lagi. Seperti itu. Oke. Jadi untuk masalah yang beda cuma mesin tok lur. Untuk part-part yang lain sama. Ini dari mana Om ini? Ini kalau ini Bekasi. Ini Bekasi. Ini Bekasi, ini NTT. Ini NTT Om. Ya, Cuman memang orang yang minta supermoto ya. Supermoto. Nah kalau ini lur KTM pakai PDS itu cocok. Ya emang kayak gini gitu. Cuman ya mau orang ya terserah orang ya Om. Ya? Permintaan Oh, kita permintaan. ngikutin permintaan. Nah yang dari bule yang mana Om? Tuh. Ntar kita kasih lihat chatting. Ini kenapa Om kok bule sampai beli di Indonesia ini kenapa? Penasaran mungkin? Terutama di Robi MX. Penasaran? Kemarin sempat ngasih alasan gak Om? Iya, pengen rencananya 2 Mas. Oh. Mesin Ninja 1 sama mesin KTM 1. Oh, cuman ini yang minta Ninja duluan gitu. Yang duluan Ninja aja. Nanti progres ini selesai, lanjut ke progres selanjutnya yang pakai mesin KTM. Oh, gitu lur. Nah ngirimnya gimana ini Om? Gak tahu nanti. Di on road. Ini orangnya minta apa? Spek biasa ya? Standar Ya 200 nyoba yang spek 200 pakai starter. Pakai standar. Keren. Nah ini biar kalian ada bukti. Ini CT orang ya Om. Sing bule ini Om. Oh, Chattingannya Om. Bernomor Amerika Om. Mana Om? Biar bukti ke teman-teman. Biar nah ini lur. Biar bukti ke teman-teman. +1 Terus 1. Amerika Serikat ini, Texas ini. Ini udah WA sama Rockheim Om. Blues. Jenis Rockheim. Rockheim. Oh, Rockheim. Rockheim. Ya, ini Rockheim. celukannya Rockheim. Rockheim. Rockheim.
Ini banyak juga orang yang ngirim mesin ke kita, bikinkan rolling sekalian ngerubah mesin. Yang ini? Enggak, orang-orang banyak ini yang ngirim mesin. Oh, jadi ini mesin-mesin banyak ini dari orang-orang dari yang... konsumen, ada sebagian dari konsumen minta di bore up sekalian, minta rolling jadi tinggal pakai gitu. Jadi kalau misalnya mesin dari konsumen Om, ini berapa kena ya motornya? Tergantung, kalau yang model Husky itu sekitar 45. Oh. Kalau untuk model gas-gas KTM selisihnya cuma 1 juta. Cuma 1 juta. 44 juta. Oh. Beda lagi kalau pakai ban Supermoto. Malah murah. Lebih mahal. Oh, lebih mahal. Selisih 1,5. Oh, Supermoto lebih mahal. Ya. Tuh Om, jadi kalian bisa bawa mesin sendiri, mesin semua bisa diaplikasikan ke motor ini. Wis. Pokoknya nggak mesin slip engine Om. Ya, itu. Soro slip engine. Lah ini Om, yang bikin beda kok selisih antara gas-gas sama Husky apa Om? Karena di Supreme itu Mas. Supreme-nya. Ini Om ya? Nah itu Husky. Harus dari Husky. Ya Om ya. Ya. Kalau yang ini? Ini kan Supreme-nya aluminium. Yang ini aluminium ya. Oh yang ini plastik Om ya? Ya ini kan plastik. Ini plastik. Tapi kuat ya Om? Wah kuat, komposit. Gitu sih loh. Oke. Kalau untuk knalpot ya ini. Banyak yang tanya beli knalpotnya aja, banyak juga. Cuma kita nggak jual. Oh kalau kenapa nggak jual Om? Iya, soalnya apa? Pengerjaannya ya lumayan rumit, butuh waktu lama. Kadang orang yang pesen kan pengen langsung jadi. Terus kita kan kalau untuk knalpot menyesuaikan dengan mesin kita. Oh iya benar-benar. Settingan. Jadi nggak asal beli knalpot dipasang di apa kan seperti itu. Kalau kita kan ngikutin spek mesin. Jadi kayak gini untuk speknya seperti ini gitu. Oh iya loh, Om ini nanya Om. Misalnya budget, misalnya bawa skok sendiri, terus apa ya spare part kayak wheelset sendiri itu bisa nggak Om? Bisa, nah kayak ini orang ngirim wheelset, ngirim apa? Oh wheelsetnya sendiri Om ya? Nah. Ini pakai wheelset apa Om? Ini beliau pakai KLX, cuma nanti beliau minta kayak ini diganti. Oh berarti cuman pelek sama ban. Pelek sama ban. Nah misalnya Om ini pelek tromolnya pakai tetap KLX, bisa? Bisa Mas, tergantung permintaan. Tapi jelek. Tapi nanti jadinya ya kita kembali ke hasilnya lagi gitu. Kurang maksimal loh. Nah kurang maksimal. Dari model sama ketahanan ya. Soalnya beda tromol aja udah ngaruhnya banyak. Jadi bukan ngelihat dari tromolnya aja. Jadi kayak bedanya itu ke semuanya gitu. Padahal cuma tromol doang seperti itu. Ukuran kan lebih kecil. Mempengaruhi ya. Oh, apa? Oh, sayang. Apa sih? Ini apa Om? Ini di kardus ini Om? Ya itu orang kirim-kirim spare partnya itu. Spare part apa aja belum? Kayak kaki-kaki. Oh kaki-kaki. Ini mesin juga. Oh ini mesin. Ini mesin juga. Mesin. Kalau ini gandengannya ini Om ya? Ya. Oh ini kaki-kaki. Kaki-kaki. Beliau kirim ini. Ini pakai apa Om? Sekoknya? Ini dia kayaknya real jam itu. Real jam? Ya real jam itu. Nah, banyak yang tanya juga kalau pakai shock real jam gitu gimana pakai dual cafe gitu kan Om? Ya. Banyak juga. Itu ya sedikit ya, keras. Saya coba ya Om. Ini tak bongkar tak padane di sini Om. Coba ya Lur. Nah. Aku juga penasaran loh. Dulu aku pernah pakai shock real jam ini di KLX. Rasanya ampun. Sumpah Om, ampun Om aku belum pakai. Ini kalau kita bandingkan antara AC, kita lihat ya Lur. Kita samakan AC, apakah tinggi real jam atau tinggi shock yang dari Om Rofi. Oh ternyata sama Lur. Sama, kalau tingginya sama. Cuman rasanya tetap beda. Rasanya tetap beda. Aku udah pernah nyobain ini. Gak tahu kalau Del Cavic atau apa. Bah, sumpah atas. Ini lengkap loh Om, bisa Om. Ya, nah seperti ini orangnya nanti minta pengeremannya juga dari kita. Soalnya ini kan masih pakai KLX. Oh. Soalnya kalau tromolnya KLX dikasih pengereman yang dari kita nggak bisa. Oh, kurang pas ya Om. Ya seperti inilah. Jadi nanti dari satu item ditempel ke situ, bedanya ikutnya ke yang lain gitu loh. Jadi jeleknya ikutnya keseluruhan. Nah, itu semoga bisa menjawab pertanyaan kalian Lur. Ya, soalnya banyak yang tanya gitu. Iya, banyak. Kadang banyak yang tanya, "Om, tolong buatkan campur gitu." Nah, lokalan sama imporan. Bisa aja sebetulnya. Cuma ya nanti hasilnya kembali lagi ke hasil. Kadang nggak puas, otomatis orang tanya, "Garap di mana ini?" Seperti itu kan. Di Robi Emek kok gini. Nah, kecuali pasangin sendiri nggak apa-apa kan seperti itu. Otomatis kan kita udah include di kita. Kadang otomatis ditanya, "Garap kan di mana ini?" Di Robi.
kok gini kan sebenarnya. Padahal dari spare partnya. Spare partnya emang Mempengaruhi. bener-bener Om, gitu ya. Kalau untuk masalah setir terus Ya kalau yang gitu. aman ya lur. Kayak apa handle gitu kan terserah lah. Nggak ngaruh banget tau. Ya. Tapi kalau untuk kaki-kaki kan Ngaruhnya di penampilan sama ya, kenyamanan juga lur. Kan kalau kaki-kaki itu misalnya ini kalau Rizal sama ini kan tinggi ini masih sama ya. Jadi masih lumayan bisa lah untuk tinggi ini. Tapi kalau ini udah pakai kayak apa misalnya Gordon lah, terus misalnya merek yang nggak sesuai tingginya ini kan jelas nggak enak. Dimensinya udah beda. Dimensi itu. Jadi kebawaan motornya juga waktu dinaikin ya pasti jelas beda. Nggak maksimal lah. Ini pun banyak mesin-mesin orang yang kirim mesin, ada yang Vixen, ada yang Ninja. Vixen loh ini. Ya, ada yang mesin MP Mono. Kemarin lur aku tuh bener-bener nyesel pas di sini Om itu udah nggarap apa Om kemarin yang patah Om. Itu WR. Bukan WR ya. MX lah itu Om. MX dipakai gini ganteng banget. Ya videonya ini lur. Gas. Suaranya wis enak banget, cuman sayangnya aku pas repot gak sempet kesini. Pas ke Tasik Om ya? Nah, acara di Tasik. Sebetulnya kemarin tuh mau pengen tak coba loh, pengen tak ke kalian kalau making juga bisa dibuat kayak gini gitu loh, gitu. Lebih gagal Om ya? Terus kemarin kayak pengisiannya, pengapiannya bisa Om ya? Bisa lancar making itu, sampai orangnya bilang, aduh ngeri katanya pakainya, gitu ya? Nggak berani pal. Itu tak bikin 250 cc. Itu? Ya. Malah yang punya kita sendiri belum kita review sama sekali. Iya Om, yang dulu tuh sebenarnya pas tak coba di sirkuit Om ya. Cuman lah kok videonya iki lur jadi time lapse, jadi nggak bisa diupload. Nantilah kapan-kapan. Masih ada Om ya motornya? Ada. Nantilah kita review. Ini kita bikin ganasin lagi soalnya sama mekaniknya. Enggak, di review dah Om, tak pakai ya Om ya. Coba biar teman-teman tahu lah. Nah, kembalikan dulu lur. Nah, ini armnya pakai Om? Pakai YZ. Itu nanti diganti. Ini armnya nggak dipakai, orangnya. Nah, misalnya Om, orangnya udah punya nih YZ, arm YZ, bisa nggak Om diaplikasikan? Bisa diaplikasikan, cuma nanti sedikit perubahan. Perubahan tetap ada yang diperubah. Di rangka. Kan beda unit track juga. Iya. Terus jarak unit tracknya juga kan beda dengan KTM seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan lagi. Dulu pernah Om aku pakai unit track CR tau Om. Nah itu unit tracknya kan jelas di di custom kan. Custom. Itu rasanya beda Om. Udah beda. Nggak enak itu. Sudut pun itu sangat sensitif. Nah itu mempengaruhi. Makanya kalau mempengaruhi kinerjanya main linknya itu udah beda. Bener Om. Makanya kadang orang yang udah ngotot nggak apa-apa Om pakai ini aja pakai. Kita turutin aja. Cuma kita ngasih pengertian. Nanti kan beliau-beliau yang ngerasain waktu di jalur. Ternyata kan benar. Om iya ternyata gini-gini. Akhirnya minta ganti. Akhirnya kan double sayang gitu loh. Malah biayanya malah double. Iya, mungkin di penampilan bagus, dirasain enak Om yo. Ya. Jadi intinya kalau untuk motor gini itu kan harus satu ya nyaman, dua ya kuat, kan seperti itu. Yang penting nomor satu nyaman, gitu. Kekuatan, kenyamanan itu penting.
Karena Soalnya- kita kan di jalur nggak tahu mainnya jalurnya itu- kayak gimana, mainnya kayak gimana kan seperti itu. Satu harian full lah Om ya. Satu hari full. Bisa jadi 2 hari Ya. 3 hari. Nah seperti itu. Jadi harus benar-benar. Kadang banyak yang pemula-pemula, Om pokoknya saya nyoba gitu, banyak. Pakai ini dulu, pakai ini dulu, pakai dulu. Akhirnya udah ngerasain. Di situ. Semoga info kali ini bisa membuat kalian mengerti. Benar. Terus kalau mau pengen pesan kayak gini, harga fullnya satu set gini plus mesin dan Kita bor up. masih murah meriah. Berapa Om dapatnya Om kalau full 58. 58 Udah ya? dapat kayak seperti Udah ini. 200 cc Om. Ya, nggak Udah nyampe dibor up. 60 lebih. 60. Kita murah meriah, kualitas tetap, nggak ada perubahan, murah meriah. Nggak Nah. sampai 70, nggak sampai 80, nggak sampai 60 lebih kalau untuk paket ini. Cukup 68 Bisa. juta. Ya, oke. Udah bisa naikin, udah bisa gaya lah. Enaknya kalau kayak gini tuh pertama kita mesin tuh kalau misalnya ada apa-apa murah spare part lur. Berarti banyak. Terus kayak gini kan looknya udah wis SE banget tuh. Yes SE kan banget. Wis SE itu. Nggak beda cuma mesin. Oh, udah mesin tok. Terus suka aku dari ini tuh kan lur, dari Om ini harapannya. Ini tuh rapi banget. Ya, ini padet itu. Oh, padet. Jadi nggak ada kayak rongga. Apalagi kalau udah pakai PDS ini lur, wah kayak padet banget. Dari sini loh, wah apik banget ya. Masuk. Gitu sih Om yo. Ini motor ini aku udah pakai sebelumnya pakai Ninja juga. Ini nggak pernah ngebros selama aku pakai, meskipun digas kayak gitu ya enggak. Cuman ya Ninja minusnya boros sama ini uli samping agak mahal ya. Tapi enak banget wis. Iku boros sama hal iku wis lali karena Sesuai. sama tenagane sama enaknya motor. Sesuai lur, gitu sih lur. Tapi borosnya juga kan nggak signifikan gitu loh. Wajar Ya, lah. Kadang wajar. kita soalnya seharian main motornya. Yo kalau kalek bor up biasanya 50, kalau ini ya 70 80 lah Om ya. 10 lah. Sak apa uli sampingnya ya 100 nggak sampai Ya. sak muna ya 100 lah ya. Itu kalau jalur panjang 60 80 kilo Ya. segituan. Tergantung ke gasnya kita juga. Nah, ini masih ada nanti dulu gasnya. Nah, ini mesin buluk. Bulog bisa deh. Nah, ini kayak gini mesin Ninja buluk tapi akhirnya kayak gimana? Kayak gini ya? Mana? Om? Di sunblast dulu. Di sunblast dulu. Ya. Jadi dibuang dulu catnya, di sunblasting dulu, nanti kita cat powder coating. Hasilnya seperti gini. Tergantung warna, permintaan warna. Jadi seperti Om. ini hasilnya. Lebih kuat ya, Om? Ya, Ini dipastikan kuat ya, Om? ya. Jadi sebelum dicat powder coating kita sunblast dulu. Wah, ini loh. Sebelumnya kayak gini. Jadi kayak gini. Nah inilah kelebihan knalpotnya kita. Apa Om? Plusnya, Om? Ini banyak orang yang minta knalpot modelnya ini loh. Kenapa Om? Modelnya melengkung aneh Om? Iya. Ini bahannya Om? Stainless, Anti karat. anti karat. Jadi kalau udah hitam udah apa dipoles doang udah beres lagi. Kotor dipoles Ya. balik lagi. Nah, jadi lekukannya ini, Tebel loh. lekukannya ini las-lasannya. Kayak gini. Banyak orang yang pingin beli gembungnya ini aja, cuma kita nggak jual. Tapi emang kalau dua takis paling nganu loh, rawan ya Ibu. Ya, tapi kita nanti kedepannya kita akan bikin produksi pelindung knalpot ini yang dari serat karbon itu. Oh iya Om, penting Nah, Om. jadi kita menyesuaikan dengan knalpot kita sendiri. Jadi kita PNP kan di knalpot kita sendiri ini. Jadi nanti kita akan bikin untuk pelindungnya karbonnya itu khusus di knalpot kita sendiri. Gak tahu nanti PNP nggak ke knalpot yang lain ke orang lain nggak Yang tahu. penting knalpot. Yang penting Knalpot sendiri. knalpot sendiri. Udah PNB. Ya udah PNP seperti itu. Tapi kayaknya ini bakal rame ke depannya ki kayak fiction Om ya. Fiction terus Fiction, terus MP Mono. MP Mono gitu. Ya, itu udah banyak permintaan ke kita. Jadi kita terus riset di mesin di 4 tak seperti itu. soalnya kalau Ninja tok bakal habis Om ya. Ya, terus kalau pakai mesin KLE kan udah biasa lah mesin KLE ya seperti itu. Jadi kita ngeriset di mesin yang bukan dari motor trail seperti itu. Iya ya, bener. Seperti itu. Jadi kita kayak Fiction, ME King, MP Mono kan basicnya bukan trail. Om. Nah, jadi kita ngeriset mesin-mesin itu. Karena nggak mungkin lah kita di mesin Ninja terus. Karena sebelumnya kita kan awal dulu itu mesin Scorpio. Scorpio. Scorpio rame, para perakit banyak yang pakai Scorpio. Kita akhirnya lari ke Ninja. Sampai sekarang perakit-perakit pakai Ninja semua. Saya sekarang mau pindah lagi ke Fiction,
CM Eking ke mesin-mesin gitu. Tapi saya lebih mendukung ke Vixen sih loh. Kalau Vixen itu kan look-nya itu loh bagus Ya. loh. Oh, pertama itu look-nya, Ya. terus kedua dia tuh udah ada radiator Om. Jadi Ya. lebih Lebih bagus lah. Oh, kalau MP Mono kan sirip ya, gitu. cuma sirip doang nggak ada. Terus ketiga lagi itu dia udah injeksi. Om. Injeksi, Jadi iya. lebih apa ya, mengikuti zaman lah. Ya, jadi kita juga nanti datangkan tangkinya untuk injeksi ke depannya seperti itu. Oh, tangki injeksi Om. Ya. Jadi udah bolong. Udah. Nih motor dulu loh, kita lanjut nanti dulu. Nah, review tok tanpa tahu suaranya kurang abdol ya lur. Kita langsung aja cek sound motor ini. Gimana sih rasanya Ninja 200cc. Nah, sebelum cek sound aku juga mau mamerin kalau Ninja ini udah ada electric starter ya lur. Ini udah dipasang electric starter, ini udah jadi satu Om ya sama ini. Ya, permanen. Permanen ya Om. Ya, bukan tempelan. Bukan tempelan ya ini. Ini dinamonya ada di sini. Ya langsung aja. Coba Om di starter. Ini speedonya. Ini speedonya kayak gini. Speedonya kayak gitu. Ini pengisiannya udah aman Om ya? Ya, aman. Untuk suara mesin juga nggak kasar, halus, jadi rasa baru. Yo, ready terabasan pokoknya. Bocil takut bocil. Biasanya Om ini. Yes, menurut video kali ini wis semua tak review ya, motor dari pesanan bule, pesanan dari luar Jawa, dalam Jawa, dan yang itu juga luar Jawa. Keren banget ini. Ini mesinan dari pertanyaan-pertanyaan kalian, kalau bawa part sendiri bisa ndak? Ini contohnya bisa, tapi ya nanti dicocokkan lah gitu sih lor. Ya karena kalau bawa part sendiri kan lebih murah gitu bisa nih temu nih. Oke lor, videoku kali ini semua informasi ini membantu dan membuat kalian lebih pingin menabung biar bisa kebeli kayak gini loh. Ya semoga tak doain rezeki kalian banyak biar nggak usah nabung, kali gajian langsung bisa beli kayak gini. Amin. Ya sih lur. Oke,